luar biasanya di titik kami seperti itu, nggak ada orang yang tahu situasi kami dan kami tidak pernah ngutang ke siapapun. Saya happy pernah ada di titik itu, saya belajar di titik itu karena itulah akhirnya yang sekarang ini menjadi salah satu core dari keilmuan di Passgrid, di mana saya ngajarin semua orang untuk terima dulu. Terima. Jangan resisten, jangan dilawan. Karena setelah kita lewatin ini, setelah kita bisa lewatin masa jeda ini, masuk ke sini kok Leo, apapun yang ada di sini, percayalah ini akan jauh lebih baik. Keadaan ngajarin saya untuk tenang dulu, diem dulu, jeda dulu. Kamu terima dulu. Saya berdoa dalam hati Tuhan, satu hari ketika semuanya kembali membaik, kalau keadaan sudah membaik, saya pengen apapun yang suami saya mau gitu ya, saya bisa kasih dia. Karena saya tahu suami saya tuh orang yang baik banget. Suami saya tuh nggak pernah mengeluh di situasi itu, nggak mengeluh, dan luar biasanya di titik kami seperti itu, nggak ada orang yang tahu situasi kami dan kami tidak pernah ngutang ke siapapun. Even ke anak saya kok Leo. Jadi kalau memang anak saya mau kasih, ya kita terima. Kalau enggak ya udah kita diem. Nah, itu sampai hari ini kalau saya ketemu tukang ketoprak di tempat suami saya makan ketoprak, karena kan itu tukang ketoprak langganan ya Polio ya. Saya tuh suka masih yang, aduh ternyata saya bisa ya lewatin ini ya. Saya ternyata bisa lewatin ini. Dan saya pernah ada di titik itu, saya pernah ada di situasi seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau saya ingat sekarang, rasanya apa ya Koleo ya, saya happy pernah lewatin kondisi itu, saya happy pernah ada di titik itu, saya belajar di titik itu karena itulah akhirnya yang sekarang ini menjadi salah satu core dari keilmuan di Passgrid, di mana saya ngajarin semua orang untuk terima dulu, terima, jangan resisten, jangan dilawan, apapun situasi kita, begitu kita coba terima, begitu kita jalanin, begitu kita coba melihat ini semua baik adanya, ngelewatinnya itu akan lebih mudah. Sayangnya kita nih kan kalau begitu ada masalah sedikit, kondisi sedikit, udah mulai panik, mulai komplain lah, gitu ya. Mulai ngerasa Tuhan nih nggak adil gitu. Sebenarnya bukan Tuhan yang nggak adil, tapi kita yang nggak memberikan waktu buat diri kita untuk berjeda. Kalau dalam proses jeda ini kan kita diem dulu, kita pause dulu semua. Kita pause semua apa yang selama ini menjadi pergumulan kita pause dulu semua, kita pause nih, kita hentikan sejenak ya. Anggap aja kita masuk ke ruang void deh Koleo, ke ruang tunda beberapa saat gitu. Karena setelah kita lewatin ini, setelah kita bisa lewatin masa jeda ini, masuk ke sini Koleo, apapun yang ada di sini, percayalah ini akan jauh lebih baik. Ini sih yang akhirnya menjadi salah satu core pembelajaran di Passgrid ya. Ini kan juga saya nggak perlu ceritain masalahnya apa, prosesnya bagaimana. Jadi kalau tanya, banyak yang tanya, kenapa sih Cimimi kita mesti lewatin dulu, mesti terima dulu. Karena di saat kita menerima, itu membuat segala sesuatunya akan jadi lebih mudah buat kita. Analoginya tuh sama. Kalau kita pergi ke dokter, kita mau disuntik, mau dimasukin jarum suntik nih sama dokter nih. Iya. Jarum suntik ini isinya obat. Tapi waktu dia masuk sakit gak? Sakit banget. Kalau kita resisten, kita lawan, otot kita tegangin, ini jarum gak bisa masuk. Tapi begitu kita coba terima, kita relax, kita lemesin, pasti perawatnya bilang, lemesin dulu ya, tangannya lemesin. Sakit memang waktu jarum masuk. Tapi kalau kita bisa terima, kita bisa lebih rileks, walaupun sakit jarum ini akan masuk. Dan kita bisa mentoleransi rasa sakit si jarum ini. Berapa saat sih? Nggak lama kok sampai obatnya masuk. Dan ketika kita izinkan, obat ini mulai bekerja di dalam tubuh kita. 2 jam,
3 jam atau besok pagi, itu situasi kita akan jadi lebih membaik nggak? Kondisi kita pasti akan jauh lebih membaik. Pesannya adalah terima apapun itu yang saat ini kita alami. Apalagi sekarang nih kan situasinya seperti ini. Jadi kalau orang pikir saya pernah susah nggak? Saya pernah susah. Dan itu belum lama, belum terlalu lama ya. Itu di rentang 2019 sampai 2018, 2019 sampai di bulan Agustus 2020 ya, Agustus. Karena saya mulai terima gaji pertama lagi suami saya itu di akhir Agustus 2020. Oke, akhir Agustus 2020. Ya, itu saya baru mulai terima gaji lagi. Lalu kemudian pelan-pelan naik. 2024 saya punya kesempatan lagi belajar. Udah punya tabungan, saya ambil sertifikasi body conditioning. Kemudian saya mulai belajar lagi, ambil beberapa sertifikasi lagi, mulai mengajar lagi. Dan 2024 akhir itu saya mulai meng-create metode PASGRID. 2025 Maret 2025 itu perdana kelas PASGRID. Mei 2025 ya. Mei 2025 ya. Kemarin ulang tahun Maret itu sudah mulai ada kelas PASGRID, tapi Mei 2025 itu baru gongnya kelas pertama, batch pertama PASGRID itu lahir. Makanya saya selalu bilang PASGRID itu nggak lahir di tempat yang nyaman, di tempat yang enak gitu loh. PASGRID itu proses lahirnya tuh berat banget, sangat berat. Dan seperti selalu saya bilang dari awal, waktu saya mulai meng-create metode ini kan sebenarnya sesuatu yang saya mau warisin untuk cucu saya di masa depan ya, Polio ya. Sesuatu yang isinya adalah pembelajaran bagaimana sih kamu membangun bonding dengan tubuhmu, kamu membangun keterhubungan dengan tubuhmu agar ketika kamu berada di kondisi yang struggle, di kondisi yang susah, kamu tahu tempat pulang yang paling aman itu adalah tubuhmu. Pulang dulu ke tubuhmu dengan aman. Karena apa? Potensi kamu ada di dalam sini. Ya. Dan di momen-momen di mana kita dalam kondisi yang berat, ini adalah momen yang tepat untuk pulang ke dalam tubuh. Bangun embodiment sama tubuh. Ketemuin potensi kamu yang di dalam sini. Karena kemampuan kamu bertahan, kemampuan kamu bertransformasi, apalagi kemampuan berevolusi, itu datangnya dari sini, dari body. Jadi jangan pernah ketika kita di kondisi yang susah nih, kita lagi struggle, lagi berat, apalagi lagi sakit, lagi banyak beban trauma. Kita fokusnya di luar. Jawabannya ada di sini. Dan saya udah lewatin itu. Dan itu yang saya ajarin loh di kelas PASGRID. Pulang ke dalam diri, ke dalam tubuh. Potensimu semua ada di sini. Proses evolusimu terjadi di sini. Dan itu sudah saya alami. Makanya PASGRID ini kan adalah rangkuman proses perjalanan pembelajaran saya, keilmuan saya. Di mana ketika saya mengajarkan, itu saya nggak cuma ngebagi sesuatu di atas kertas ya tentang buku gitu, tentang keilmuan, tapi saya juga sedang membagi energi yang dimana energi ini nih isinya apa sih? Ya energi yang saya bagi adalah isinya wisdom semua. Wisdom sebuah perjalanan. Sebuah kontemplasi transformasi saya. Yang sekarang banyak nggak yang akhirnya juga mengalami perubahan? Iya, banyak banget ya. Kan? Betul. Jadi apapun yang saat ini datang ke kita, situasi apapun, terimalah semua dengan rasa yang sama. Karena setiap rasa itu cuma butuh diberi ruang, diterima dulu, diberi ruang, lalu kasih jeda. Ya, kasih jeda. Diregulasi. Percayalah Tuhan. Tuhan tuh udah sampai ngomong, aku tidak akan menguji semua umatku di luar batas kemampuannya. Masa sih kita nggak percaya Tuhan udah ngomong gitu? Betul. Tapi yang membuat itu semakin berat adalah kalau apa? Kalau kita sendiri sama tubuh kita nggak percaya. Iya. Kebanyakan di luar gitu. Betul. Nggak percaya sama potensinya, nggak percaya sama tubuhnya. Nah, kurang lebih itulah cerita perjalanan saya ya. Sangat-sangat menginspirasi. Apa? Oh, boleh. Nah. Iya. Oke. Nah ini teman-teman ya, PASGRID Cimimi juga sudah buat buku PASGRID, teman-teman juga bisa order di sini. Ada perjalanannya, catat ya.
Ya, ini luar biasa. Dan teman-teman kalau ikut kelas dari level 1 itu sudah bisa beli juga di kelas. Ya. Seperti itu. Bisa Ada beli harga bukunya. spesial. Ada harga spesial untuk yang ikut kelas untuk Iya, bukunya. iya. Jadi keilmuan fast grade itu nggak ada satupun yang saya sembunyikan. Di buku ini semua dijabarkan. Iya. Ikut kelas langsung praktek dan prakteknya simple. Karena fast grade ini satset ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang memang satset, kemudian potensi untuk belajarnya waktunya sempit gitu ya, nggak punya banyak waktu, kemudian senangnya segala sesuatu yang simple, kayaknya jawabannya ada di fast grade ya. Tapi kalau misalnya memang senang yang ritual, yang panjang-panjang, fast grade kurang cocok. Karena fast grade ini untuk orang-orang yang nggak bisa afirmasi seperti saya. Kan nggak bisa afirmasi nih, saya nggak bisa afirmasi, saya nggak bisa sugesti, apalagi disuruh visualisasi yang mengarang gitu ya, yang saya belum dapat kenyataannya gitu. Itu saya nggak bisa. Makanya saya create ilmu fast grade karena apa? Saya percaya di luar sana tidak semua orang tuh bisa afirmasi. Tidak semua orang tuh pinter visualisasi. Betul, betul. Ya. Tapi kalau masih yang seneng kelas yang rasanya banyak teknikal ya, banyak PR-PR gitu, harus Tulis-tulis. journaling, fast grade kurang cocok karena ini ilmu satset. Ilmu satset yang memang saya create untuk orang-orang yang tingkat kesibukannya tinggi. Untuk orang-orang yang waktunya tuh padat gitu, dan yang pasti fast grade ini untuk orang masa kini lah ya, untuk orang modern. Jadi kalau nyari ritual di fast grade yang nggak ada, Iya. karena semua based on science, nggak ada ritual-ritual di fast Betul. grade. Ya kalau mau ritual sendiri aja Betul. gitu. Jadi di fast grade seperti kayak sekarang kita nih di sini aja kita bisa sitting silent, ya, bisa ngobrol, bisa sharing, bisa berbagi banyak hal gitu. Kalau saya duduk di sini coba lihat deh, teman-teman yang bekerja di daerah Sudirman Tamrin ini kan gampang nyamperin saya. Alumni langsung datang ke sini karena apa? Di tengah kota, kendaraan umum ke sini banyak ya. Betul. Public transportation mudah menjangkau gitu ya. Dan saya rasa harga kopi di sini sama kopi di Starbucks nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Malah lebih enak di sini duduknya gitu loh. Jadi promosi nih saya nih. Vibrasinya ya. Vibrasinya beda. Oke. Itu sih yang bisa Oke, saya sharing. ini luar biasa sih, Ci. Baru kali ini juga saya sebagai ya partner Cimimi ya, baru kali ini juga saya dengar ceritanya. Itu kemarin tuh cikal bakalnya tuh waktu ada Pak Doni ya, Iya. yang waktu kita lagi mau setting Tiba-tiba, ruangan, iya, mau setting ruangan, Koleo tuh tiba-tiba bawa ketoprak gitu. Begitu Koleo bilang beliin ketoprak gitu ya, itu sebenarnya air mata saya udah ngembeng gitu. Iya. Karena memang ketoprak tuh punya sejarah, punya cerita sendiri di saya gitu. Terus suami saya waktu itu, kayak gimana Pak Doni waktu itu lagi cuti, lagi ada di Jakarta kan.